Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik-baik saja kan? Kali ini kalian bertemu kembali dengan Ibu Yana dalam pembelajaran PPKN. Kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Selamat menyaksikan dan tetap semangat ya. Pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, mengenal lambang, bunyi, dan makna sila Pancasila. Yang kedua, memahami penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk pada inti materi pembelajaran, yakni pembahasan tentang sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan oleh bintang. Sila ini menunjukkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di setiap kota dimanapun kita berada, dapat dijumpai tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, atau kelenteng. Pada hari atau waktu tertentu, tempat-tempat ibadah ini digunakan untuk beribadah oleh pemeluk agama masing-masing. Kegiatan masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang tampak pada gambar-gambar berikut. Yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Saat bulan puasa, mayoritas masyarakat Indonesia menjalankan ibadah puasa. Restoran dan tempat-tempat makan banyak yang memasang kain penutup agar tidak terlihat dari luar. Pemasangan kain penutup ini dilakukan sebagai bentuk menghargai saudara-saudara yang sedang menjalankan ibadah puasa. Saat berada di rumah, di lingkungan tempat tinggal, atau di sekolah, kalian juga sebaiknya melakukan hal yang sama. Jika kalian tidak menjalankan puasa, hormatilah orang lain yang sedang berpuasa. Sebaiknya kalian tidak makan atau minum di depan teman atau saudara yang sedang berpuasa. Bagi saudara kita yang beragama Hindu, salah satu cara beribadahnya adalah dengan meletakkan sesaji. Kita harus menghormati tata cara beribadah tersebut, misalnya dengan cara tidak mengganggu atau merusak sesaji tersebut. Yang ketiga, saling bekerja sama antar umat beragama. Persatuan sering diumpamakan sebagai seikat sapu lidi yang disatukan dengan cara diikat. Sehelai lidi menjadi kuat dan lebih bermanfaat ketika bersatu menjadi seikat sapu lidi. Bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan akan menguatkan rasa persatuan. Selain itu, kegiatan kerjasama akan lebih mudah dilaksanakan karena kita tinggal di wilayah dengan penduduk yang beragam. Perhatikan gambar di samping. Dalam situasi tersebut, kita tidak boleh membeda-bedakan agama untuk melaksanakan kerjasama. Di lingkungan manapun kita tinggal, kerjasama sangat diperlukan. Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas, kita dapat melihat berbagai bentuk kerjasama yang baik antar umat beragama atau kepercayaan. Misalnya, kerjasama dalam bidang pendidikan, olahraga, kesehatan, atau ekonomi.
Dan yang keempat adalah saling menghormati kebebasan beragama. Kalian amati gambar di bawah ini. Letak masjid dan gereja yang bersebelahan menunjukkan adanya toleransi dan sikap saling menghormati kebebasan beragama. Hal ini harus terus dijaga agar tidak terjadi perselisihan dalam masyarakat. Kata kebebasan beragama mengandung makna yang kuat sebagai tindakan yang sesuai aturan yang berlaku. Sikap saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing akan mampu menciptakan persatuan bangsa. Dengan bersatu, bangsa kita akan menjadi kuat dan masyarakat dapat fokus dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk pada pembahasan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan oleh mata rantai. Sila ini menunjukkan bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya. Berikut ini beberapa penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Seperti yang kalian ketahui, bahwa mendapatkan pendidikan yang layak bagi setiap anak di usia sekolah adalah hak seluruh anak Indonesia. Pemerintah menyediakan semua fasilitas untuk kebutuhan pendidikan tersebut. Pendidikan diberikan wajib kepada seluruh anak di Indonesia tanpa adanya pembedaan status sosial ataupun lapisan yang ada di masyarakat. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Semua anak juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai siswa, kalian juga memiliki kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan di sekolah melalui program wajib belajar. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Di lingkungan tempat tinggal, tentu kita pernah menyaksikan atau mengalami musibah. Ketika ada tetangga yang tertimpa musibah, maka sebagian besar tetangga lainnya memberikan bantuan. Tindakan memberi bantuan untuk kemanusiaan pada umumnya dilakukan secara spontan dan tanpa pamrih. Di sekolah juga sering diadakan kegiatan penggalangan bantuan. Siswa dapat memberikan bantuan berupa uang atau barang untuk korban bencana alam di wilayah lain. Tindakan seperti contoh di atas akan meringankan beban penderitaan bagi warga yang mengalami musibah. Memupuk rasa persaudaraan melalui tindakan kemanusiaan perlu dibudidayakan. Bantuan tidak harus bernilai besar. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan sebaiknya kita sesuaikan dengan kemampuan. Semakin banyak orang yang membantu, maka tentu beban penderitaan orang yang mengalami musibah akan dapat teratasi dengan baik. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Di lingkungan tempat tinggal, tentu kita pernah menyaksikan atau mengalami musibah. Ketika ada tetangga yang tertimpa musibah, maka sebagian besar tetangga lainnya memberikan bantuan. Tindakan memberikan bantuan untuk kemanusiaan pada umumnya dilakukan secara spontan dan tanpa pamrih. Di sekolah juga sering diadakan kegiatan menggalang bantuan. Siswa dapat memberikan bantuan berupa uang atau barang untuk korban bencana alam di wilayah lain. Tindakan seperti contoh di atas akan meringankan beban penderitaan warga yang mengalami musibah. Memupuk rasa persaudaraan melalui tindakan kemanusiaan perlu dibudidayakan. Bantuan tidak harus bernilai besar. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, sebaiknya kita sesuaikan dengan kemampuan. Semakin banyak orang yang membantu, maka beban penderitaan orang yang mengalami musibah akan dapat teratasi dengan baik.
Yang ketiga, tidak semena-mena kepada orang lain. Tindakan semena-mena merupakan tindakan yang tidak mempedulikan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban setiap orang. Contoh, saat naik kendaraan, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di jalan. Tindakan seperti ini merupakan tindakan yang tidak terpuji. Meskipun kita sudah ikut dalam membiayai petugas kebersihan melalui pajak yang dibayar kepada negara, namun tindakan membuang sampah seperti itu tidak dapat dibenarkan. Contoh lain dari tindakan semena-mena adalah meminta tolong dengan cara yang kurang sopan kepada orang lain, termasuk kepada asisten rumah tangga. Walaupun sudah membayar upah, bukan berarti kita boleh bertindak sesuka hati. Sebagai manusia, setiap orang perlu saling menghargai. Apakah kamu pernah melihat tindakan semena-mena kepada orang lain? Jika kita tidak mau diperlakukan semena-mena, maka kita jangan melakukan tindakan semena-mena kepada orang lain ya. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Saat terjadi musibah, tindakan pertama yang dilakukan umumnya adalah memberi pertolongan kepada korban. Tenda-tenda darurat didirikan, dapur umum dan tempat-tempat pengobatan juga disediakan. Tidak jarang, lokasi penampungan korban bencana alam adalah gedung sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah-rumah penduduk lainnya. Semua dilakukan demi rasa kemanusiaan. Setujukah kamu dengan hal tersebut? Pastinya dong. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembahasan kita tentang penerapan nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Semoga kalian mengambil manfaat dari penjelasan Ibu tadi ya. Kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Sampai bertemu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk mengingat kembali pemahaman kalian tentang penerapan nilai-nilai sila pertama dan kedua, kalian silakan mengerjakan latihan soal berikut ini. Soal yang pertama, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Soal kedua, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, berikan 3 contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Dan soal terakhir, berikan 3 contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Selamat mengerjakan ya, dan lebih teliti.